Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif dan ini adalah iPhone 7. Banyak orang nganggap smartphone buatan Apple ini mahal ya. Ya, memang mahal. Tapi kenapa sih bisa selaku itu Apple? Nah, kali ini saya mau bahas iPhone 7 yang saya punya ini. Sekaligus mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lagi nyari iPhone dengan harga yang sudah turun lumayan banget. Sekarang ini udah di angka 2 jutaan untuk varian 32 GB dan juga 3 juta tipis untuk varian 128 GB maupun 256 GB itu antara 3,8an. Tapi ingat, itu merupakan harga second ya, yang mana artinya kita beli itu untung-untungan. Bisa dapat yang baik sekali, bisa dapat yang tidak baik sekali. Contohnya seperti yang saya punya ini. Di sini saya dapat yang layarnya kegores seperti ini ikutnya pecah ya, pecah seperti itu. Tapi overall ini tidak mengganggu dari fungsionalitas dari layarnya. Touchscreen-nya masih normal semua. Kemudian untuk baterainya juga masih dianggap lumayan, tapi tidak awet seperti itu. Dan juga kalau kalian mau beli second, apalagi X-Inter, kalian itu harus siap-siap dengan segala kondisinya ya. Kayak yang saya punya ini, baterai health-nya itu saat awal saya terima, kira-kira 5 harian yang lalu itu masih 82%. Kemudian beberapa hari kemudian ini udah jadi 81%. Oke, yang pertama kita bahas desainnya. Desainnya ini anti mainstream di tahun 2020 ya, yang mana hampir semua pabrikan smartphone berlomba-lomba membuat smartphone dengan bezel setipis mungkin. Tapi menurut saya, justru ini nilai plus dari iPhone 7 sendiri. Dengan bentang layar 4,7 inch dan rasio layar 16:9, iPhone ini jadi enak banget untuk digenggam. Nih, satu genggaman saja. Apalagi buat kalian yang suka nyimpen HP di kantong celana, ini nggak ada masalah. Dan juga bezel tebelnya ini juga punya fungsi yang mana sebagai tempat Touch ID dan juga speaker yang sudah stereo. Speakernya di bawah dan di atas ini sudah stereo, ingat ya. Dibuat main game ini menurut saya sudah enak banget. Pakai layar 16:9 itu punya sensasi tersendiri karena bagian atas dan bawahnya itu nggak akan terpotong seperti pada layar yang sudah memanjang, sudah lebar 18:9 ataupun mungkin sekarang udah 19,5:9 ya. Kemudian layar kecil ini meskipun panelnya masih IPS, tapi menurut saya ini adalah IPS terbaik yang pernah saya punya. Warna yang dihasilkan juga pas. Nah, buat kalian yang nyari performa game, iPhone 7 ini masih sangat menarik karena chipset A10 Fusion-nya ini masih sangat powerful untuk menjalankan hampir semua game-game berat. Misalnya di sini saya tes untuk bermain PUBG, Real Racing 3, kemudian juga bermain game-game casual seperti Tetris, seperti itu. Yuk, ini adalah game testnya. Oke, di sini kita coba untuk bermain PUBG. Untuk pilihan grafisnya di sini masih defaultnya ya, tadi SD tinggi. Kalau pengen frame rate-nya agak tinggi ya diginiin, di halus atau smooth ultra seperti itu. Kenapa saya lebih suka di layar 16:9? Bisa kalian lihat sendiri. Jika di layar yang 18:9 atau bahkan yang lebih panjang lagi, lebih lebar lagi, itu dia bagian atas sama bawahnya itu ke crop. Jadi dia nggak sampai kelihatan celananya dan juga atapnya ini nih kurang kelihatan. Jadinya misalkan kita mau ini meng-shoot musuh nih, kita mesti lebih enak di sini menurut saya. Seperti itu. Oke, lanjut ke game yang kedua ya. Ini tes Real Racing 3 di iPhone 7.
Ini karena speakernya ada di atas ini, jadi kita megangnya harus seperti ini supaya tidak terhalang oleh tangan kita. Nah, ya sekarang kita coba tes audionya. Ya seperti itu kualitas suara keluarannya. Oh iya, buat kalian yang suka dengan port audio jack 3,5 mm juga di sini, sayang sekali ini adalah iPhone pertama yang sudah tidak menyediakan colokan 3,5 mm ya. Ya kalian udah lihat game testnya sendiri. Lalu apa sih kelemahannya yang menurut saya cukup mengganggu pada saat pengujian game pada iPhone 7 ini? Yaitu panas. Panas di bagian bawah dari kamera ini cukup mengganggu ya, karena posisi ngegame kita kan seperti ini. Nah ini cepat panas di sini. Tapi yang bikin saya heran juga, panasnya itu akan seketika hilang ketika kita meng-close gamenya. Kita istirahatkan sejenak iPhone-nya ini beberapa detik, otomatis dia akan berubah menjadi dingin lagi. Nah, memang menurut saya iPhone 7 ini di tahun 2020 ini idealnya hanya untuk digunakan bermedia sosial saja ya, seperti Instagram, Twitter, dan juga lain-lain. iPhone 7 ini punya kekurangan yang tadi saya sebutkan, dan juga ada tambahan lagi, baterainya ini nggak seawet HP-HP Android zaman sekarang. So, buat kalian yang mau beli iPhone 7 di tahun 2020 ini untuk digunakan bermedsos saja, ini sangat recommended. Berikut hasil Instastory yang saya rekam langsung dari aplikasi Instagram melalui iPhone 7 ini. Tes Instagram Story dari iPhone 7 ya, gini, tes masih usable banget ya. Gimana? Hasilnya masih sangat lancar, mulus. Tidak ada penurunan FPS ataupun frame drop ya, seperti pada smartphone Android. Nah, gimana kalau kita jadikan iPhone 7 ini sebagai kamera untuk membuat konten YouTube seperti vlog atau video tutorial memasak misalnya? Jadi seperti ini hasilnya. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang
So, dan ini hasil video kamera belakangnya di dalam ruangan dengan pencahayaan sangat minim seperti ini. Kita tes fokusnya. Mesti di tap dulu ya. Oke, seperti itu. Saya sarankan kalian rekam di resolusi Full HD 60 fps saja, karena itu akan lebih enak ditonton ketimbang 4K tapi 30 fps. Ya, kamera belakangnya mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Sedangkan pada kamera depannya hanya sampai Full HD 30 fps, tapi ini pun masih sangat layak untuk digunakan membuat konten YouTube ya, apalagi hanya untuk upload Instastory. Ini hasil foto dari kamera iPhone 7. Untuk di luar ruangan dengan pencahayaan maksimal, ini masih bagus banget. Kamera depannya juga masih sangat mumpuni. Masuk ke dalam suasana gelap, kamera iPhone 7 ini mulai menampakkan kejadulannya. Ya, noise-nya banyak sekali kita lihat dan tidak bisa seterang iPhone keluaran terbaru. Nah, dengan mode malamnya ya. Tapi ini masih dapat detailnya loh. Dan juga fitur dari kameranya masih sangat minim sekali. Bisa kita lihat di sini fitur kameranya hanya ada foto, video, kemudian slow-mo, kemudian selang waktu, kemudian geser ke kanan ada persegi, kemudian ada pano. Jadi belum ada background blur atau yang buat bokeh-bokehan seperti pada iPhone keluaran terbaru. Tapi tenang aja, kita bisa akalin dengan aplikasi pihak ketiga yang bisa kalian download di App Store untuk membuat foto bokeh-bokehan dan berikut hasilnya. Gimana? Lumayan? Nah, oke, masuk ke kesimpulan. Untuk kalian yang mencari performa, handphone compact yang enak digenggam, kemudian ingin bermedia sosial secara maksimal, dan juga perekaman video yang smooth, iPhone 7 ini masih bisa menjangkau itu semua. Nah, untuk kalian yang gamers kelas berat dan mencari smartphone berlayar besar kekinian dan fitur kekinian, smartphone ini kurang recommended untuk kalian beli di tahun 2020 ini. Karena sejujurnya, dibandingkan iPhone 7 ini untuk daily driver, saya lebih merekomendasikan untuk yang sering membuka tutup HP-nya, saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan Android yang mid-range saja. Di harga yang sama, 2-3 jutaan itu sudah mendapatkan Android dengan baterai yang berkapasitas 4000 mAh. Itu sih. Kemudian untuk kalian yang berniat untuk beli iPhone 7 ini sebagai secondary phone saja, ini sangat recommended. Karena apa? Plusnya tadi bisa kalian lihat sendiri, untuk perekaman videonya sangat smooth sekali. Kemudian untuk Instastory dan bermedia sosial seperti Instagram, kemudian untuk edit-edit foto juga ini masih sangat enak sekali. Gitu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau bagi kalian yang masih menggunakan iPhone 7 atau iPhone 7 ini di tahun 2020, kalian bisa ceritakan di kolom komentar video di bawah ini ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan saya pamit. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.